Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita selalu dan sentiasa memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan iradah dan kudrahnya lah malamnya kita sanggup menghadiri pengajian sebagaimana biasa yang diselenggarakan oleh panitia Tastafi. Selawat dan salim marilah kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati dan muliakan para unsur pejabat pemerintahan yang berhadir, para panitia penyelenggara pengajian Tastafi di Masjid Raya Banda Aceh, para abu, para alim ulama yang berhadir, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Malamnya akan kita coba baca bacot tentang adab dan kelebihan kita mencari rezeki dan berusaha. Yang kabiasa broken bah semayang, bah puasa, kauri mulut dan sebagainya. Yang malamnya David adab dan kelebihan mekad jauh belang bila ugli jauh laut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi adabil kasbi wal ma'ash. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan segala adab berusaha dan menghasilkan kehidupan, dan di dalamnya itu 5 pasal. Yang paling raya dalam getanya pelajari ilmu adalah kitab. Diuk kitab na bab, diuk bab na pasal. Nyatanya mulai kabak kelhe tentang membicarakan adab getanya berusaha. Apakah usaha lagi tak pegah buno mekad ja ublang ja ugli ja ulaut untuk mendapat penghasilan sebagai kebutuhan getanya udip. Rupanya dalam bab yang kelihanya itu bit 5 pasal. Malamnya UBBE mentang ada hanabih mentabah saya kahna bacut gaji sebagai matan ataupun materi pokok yang kitanya biasa berkembang pemahaman dalam pertanyaan sebagaimana biasa. Al-faslul awalu fi fadilatil kasbi. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan usaha, yaitu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar daripada sahabat dan tabi'in dan lainnya radhiyallahu anhum. Asal pertama nyatakan kepada kitanya kelebihan yang gebi le Allah bak kitanya berusaha. Bek tang-tang bak semayang menteng yang nafalah, bak muratib yang nafalah, tasbih, zikir, selawat dan sebagainya. Rupanya cimatok dibilang nafalah, dia kawi lang laut nafalah,
ja ubli nafahla mekat pi nafahla. Dan yang akan kita baca nanti rupanya yang pertama sebagai dalil hukum Allah yaitu ayat Quran, dan yang kedua hadis Nabi menyoenan saban gitanyo dengan tetangga sebelah berlainan itanyo na tamahlum. Di samping ayat Quran dan hadis na asar yang akan asar perkataan, perbuatan, pengakuan para sahabat dan tabi'in. Karena orangnya lebih li Nabi kan gitanyo lebih gayo ikut orangnya li Nabi kan gitanyo yu ikut. Maka ahlu sunnah wal jamaah kan kepada Quran dan hadis mentang berpedoman sebagai hukum syara, termasuk perkataan, perbuatan dan ikrar daripada sahabat dan tabi'in. Dalam istilah kitab bukan asar, menyo hadis, perkataan, perbuatan, pengakuan, diam Nabi. Menyo asar, perkataan, perbuatan, pengakuan para sahabat dan tabi'in. Adapun ayat Quran maka yaitu firman Allah Ta'ala, wa ja'alnan nahara ma'asya, artinya dan kami jadikan siang hari itu akan tempat mengusahai akan kehidupan. Ditanya dalam 20 jam si uro si malam silih berganti antara siang dan malam. Allah menjadikan wateuro masa dan tempat gitanyo usaha biaya untuk kehidupan gitanyo. Menyatakan bahasa Aceh uro masa mita rezeki. Dalam kitab fikih gebagi urang mita rezeki na yang uro na yang malam, sehingga menyo urang mita rezeki malam giliran wo bak keluarga uro urang yang tabiat musang satpam itu gitu pulau jaga-jaga malam nyan tabiat musang uro babak jalan rumah nya kana permoh nyana permoh melata menye yang hana tugas malam istirahat uro wate mita rezeki. Jadi balik nya hana kerja malam hana istirahat kerja wate malam, dan yang 20 jam kerja uro malamnya bagah mati hana istirahat. Ha umur 60 tahun 50 tahun kan mati karena full untuk bekerja uro malam lagi mesin uro malam udip hana gantau-gantau hana trek itu ni ji lagi Honda put lagi du ipega Honda untuk 2 orang gitu put lagi du nyan 2 thoi dengar kagemai. Dan lagi firman Allah Taala rupanya hampir tikrek ya, wa ja'alnal nahara ma'asya, kombinasi lam wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, artinya dan kami jadikan bagi kamu di dalam siang hari itu akan tempat mengusahai kehidupan kamu, padahal sedikit yang kamu syukur akan dia. Ayat yang keduanya nama geti baca ujung. Ayat pertama kepegah wate siang mencari penghidupan. Wate ayat yang kedua di samping gepegah cit wate siang masa getanyo menusaha kehidupan kalilam ma tashkurun. Dubnan kalung bi nikmat kegata 12 jam masa tak kerja untuk dah cari biaya kehidupan, syukur masih sedikit.
hana gedanya syukur kan syukur hino dalam kitab terima kasih kemunan syukur kan ngau ule lagi orang Jepang lu hana lu teme kalan nabi perlu syukur yang lahir hana teme kalan Jepang kalau mereka awaknya ngau kan rukun awak Jepang rukun nyen kemunan makna syukur mempergunakan nikmat Allah yang kagebi kepada gedanya di tempat yang geridha oleh Allah. Yang mana syukur kan terima kasih mempergunakan nikmat oro masa tamita rezeki na rezeki dah pergunakan kepada tempat yang ridha Allah dapat juga tapi kepada orang yang wajib gedanya tanggung nafkah yang lebih dah sedekah kepada jalan yang dituntut oleh Allah, apakah ke masjid, menasah, pesantren, anak yatim dan keluarga yang belum begitu sejahtera yang mulai gegeti bacun padahal sedikit yang kamu syukur akan dia. Yang kedua, dan lagi firman Allah Ta'ala, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, artinya tiada atas kamu berdosa bahawa berkehendak kamu akan mengusahai anugerah daripada Tuhan kamu. Yang ayat yang kelima ditanya hana berdosa kepada Allah dah pergunakan wate uro untuk dah usaha anugerah Allah begeplay kepada katanya apa yang tak butuhkan yang terutama nafkah diri kita yang sendiri, yang kedua keluarga dan tak bantu fakir miskin dan tempat-tempat ibadat hana dosa. Yang ayat Quran antara satu sama lain saling mengisi hun hana gedhet gedanya tentang nit dan syukur. Yang kedua gedhet bacut begitu nikmat Allah yang le tapi nit hat menteng tak syukur. Yang kelih hana dosa gedanya bak tamita rezeki untuk dah hidupi dro dan keluarga gedanya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka iaitu sabdanya minaz zunubi zunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah, artinya setengah daripada beberapa dosa itu iaitu dosa yang tiada menghapuskan akan dia melainkan kedukaan dan kesusahan di dalam menuntut kehidupan. Nyo lagi him hana pegah puah itanya na dosa yang ngentaubat nasuha galom tente gepa ampun dapat tebusan dosa yang hana upu hana pegah kesusahan bak minta pe ho yang tak beluh rogo sabi kena orang gemekat rogo geja ublang pi rogo ulaud rogo geja uble pi rogo nyan secara lahir rogo sagonyo rogo sagoji, secara batin mendapat keampunan dosa yang tidak bisa mendapat keampunan dengan cara yang lain. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa yang banteng gehim hana gepegah pu kesusahan bak minta belanja untuk memenuhi kehidupan baik dirinya dan keluarganya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduku yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada, artinya bermula saudagar yang benar itu yaitu dihimpunkan di dalam padang mahsyar pada hari kiamat serta orang yang siddiqin dan syuhada. Ini khusus kepada orang Mekat baik nam sulit dan Mekat hana payah pegah pangkai je cok laba baik je hana getam sadup ngepangkai laba je lablo seribai blo si seribai hana bupu
dia menteng nya be pegahnya pangkai sikur tu sikurung puluh sikurung sabah rupiah sagai cok laba nyan be. Jadi orang mekat yang benar li Allah sehingga di padang mahsyar gebesapat dengan orang siddiqinnya di bawah pangkat kenabian lagi retak Abu Bakar Siddiq yang dengan urunnya mensapat, dan para syahid, para syuhada, apakah di perang Uhud, di perang Badar, di peperangan yang lain yang dianggap syahid yang sebenarnya be syahid akhirnya bu betul-betul syahid nyan toki yang benar hantum musulib dalam padang mahsyar mensapat dengan siddiqin dan syuhada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan wa ta'affufan anil mas'alati wa sa'yan ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi laqiyallah wa wajhuhu kal kamari lailatal badri. Artinya, siapa menuntut akan dunia karena harta yang halal dan karena memeliharakan daripada meminta kepada orang dan karena mengusahai belanja atas ahlinya dan karena mengasihani hana betul tulisan kagedakeun aju kira-kira laginya mengasihani atas orang yang di kampungnya itu, yaitu mendapati ia akan Allah Ta'ala padahal mukanya seperti bulan purnama 14. Itanya tamita rezeki dalam dunia bumecih harta yang halia nyan pun menyaharim tak hindarkan berhalia dan bek payah dah megade pu bahasa dia cerai pu kena megade sit be payah dah melake bakgo tamita rezeki yang halia be payah dah melake bakgo lenyan nak napu tapuo ke keluarga rumah anak ayah katuha mak katuha, dan karena orang kampung lain yang layak tak bantu. You know apa, di bawah garis kemiskinan ni kan, di bawah lah kan miskin, di yup untuk tak bantu orang yang lagi-laginya nyan sehingga batai kitanya merumpak dengan Allah muka ke lagi muka dino dan hana payah pakai miakap mucaya muka lagi bulan malam belah bak sinar bulan purnama nyanduk jeroh muka kitanya batai merumpak dengan Allah dengan pangkai yang pertama minta rezeki yang halia, yang kedua baik payah dan melaki bagam, yang kelih tak puas ke anak dan perumah, yang keempat tak bantu orang kampung yang layak tak bantu. Nyan kabeh ayat dan hadis ya jino lagi janji puno di samping ayat dan hadis sebagai dalil bab yang kelihnya pasal yang pertama kelebihan berusaha haba para sahabat dan tabi'in. Adapun asar itu maka yaitu kata Luqmanul Hakim bagi anaknya dalam Quran yang dalam Quran cerita tentang Luqmanul Hakim gaknya ke Nabi termasuk hukama yang narid gaknya menjadi kata-kata mutiara, sering kadang-kadang narid gaknya ge nasihati aning ya bunayya istaghni bil kasbil halali anil fakri fa innahu maftaqara ahadun qattun illa asabahu salasu khisalin riqqatun fi dini wa dha'fun fi aqli wa dhihabun fi muru'ati wa a'zamu min hadhihi salasi istighfafun nasi bihi.
Wasiat Luqman kepada anaknya artinya, hai anakku, tuntut olehmu kaya dengan berusaha yang halal. Dipesan Luqmanul Hakim kepada anak, hanggebi wa oleh teut, hanggebi raya oleh teut, getanya harus dalam hidup berusaha mencari rezeki yang halal supaya terpelihara daripada papa. Supaya getanya baik papa, papanya kan papa bahasa Indonesia, papa bahasa Indonesia iya papi Yasin, papu hana, papa papi menyama mama mami, otablo mi mami sitakan. Menghindari diri daripada papa kemiskinan. Maka anjuran Luqmanul Hakim kepada anak, geyu berusaha mencari harta yang halal, mak bek papa. Maka karena bahwasanya tiada papa seorang sekali-kali melainkan mengenai akan dia itu oleh 3 perkara. Efek samping getanyo gathien, getanyo papa leh perkara terus buat dia. Pertama, lembut di dalam agamanya. Yang lembut God, lembut hino ke lembut bahasa Indonesia. Yang ini daif agamanya. Getanya gathien laih agama. Yang kejit awak orientalis takkan punya, awak yang di luar Islam jikawe urang tanya dah yang lemah agama karena hana peng membayar juk peng. Tak dengar lebaknya yang getinggalkan agama Islam masuk agama yang lain karena peng, getinggalkan ahlu sunnah wal jamaah masuk aliran lain karena peng. Di masjid terima kunci bentang getanya ahlu sunnah wal jamaah apa ya tak suat peng roh le 5 ton hanente leh apa di masjid tro orang lain yang aliran lain dijuk peng di pegawai masjid leh bulan kali terima kunci mentang nyo kelemahan kitanya. Maka agama kitanya hana galak menyo kitanya papa miskin datang lemah di segi agama. Dan kedua, dhaif di dalam akalnya, IQ lemah, hana peng menyo hana peng kan tungkung kero tu yang pendapat hana itu bi pendapat tinggal ke bu kalau ke gelang gelang kai klik dalam perut bu kalau empat kedua kalau belah keluarga kalau belah pui laki pendapat truk lah rapat dengar yakni kurang akalnya itu laih maksud hina laih akal kurang akal hana sempurna akal hana kuat daya memikir. Dan ketiga, hilang muruah, gadah karisma. Tanya menyahana peng gadah karisma. You igap ucu jetsi asai benapeng. You amarampok ligap jetsi. Yakni hilang malunya, perasaan malu gadah hanali malaya. Dan yang terlebih besar daripada ketiga ini yaitu meringankan manusia dengan dia. Yang paling berat daripada alih perkara efek samping gedanya papa, hana harta, hana peng, urang dianggap remeh ke gedanya. Tahu hana ibu yakni menghinakan oleh manusia akan dia. Maksud getulih hina hilang muruah, gedanya hana nilai, hana yum bak manusia yang lain papa ataupun hana peng. Nyan haba Luqmanul Hakim. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nya urang yang bengih awaknya urang pudang tarawih 20 itanya ongan pandai bengih teman. La yaqudu ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna sama la tamturu zahaban wala fiddatan. Artinya, jangan duduk seorang kamu daripada menuntut rezeki
hangga BPO li Saidina Umar katanya dadu untuk istirahat je, tapi du hana minta rezeki perih rezeki re ilangit nyan hangga bi. Mungkin na cerita pernah Saidina Umar guwek dalam kota Madinah iku paro bajaro iku paro gejak setat orang yang gaduh duk bak kedai kopi bak kedai gap hana jak berusaha getepot jino sang payah tak perintah gangan gesi kita yo kampung baru guna iku paro jak kalan orang je kopi trip tak bedah yang tinu nak jual gebloh kopi 2000 nam juga mana hana mina yang tugas pagi si kan pada yang minta gesi yang lagi Saidina Umar jamun dan berkata ia yang urang duk puno gemita rezeki hana geduk gerog gekeun mata geduknya hai Tuhanku beri olehmu akan daku maka sesungguhnya telah kamu ketahui bahwasanya langit itu tiada menghujankan ia akan emas dan perak. Gemundoa tapi bagi doanya ya Allah ya Tuhanku nabi rezeki kelun kena surah jamun ya Rabbi nabi peng taboh guni nyanggap hai lebat tho kecok tarikat tho jok tarikat ya Rabbi nabi peng taboh guni gebedah hana bangku kedai kopian na politik di urunyan pun waktu tu bak kedai kena gerahuk muka 3 buh kopi pancung begot mameh dia urung buh kan kagak buh saka ukuran saka puno kopi tabau gla geyo buh pancung tapi begot mameh umbang je omah ka mameh tak kata mah ia baju dari pancung kaje ke tabau gla tapi bayar pancung tu ia tamah kuno karena salah urung bo saka kalau tak ibu saka. Jadi hanggebi masa Saidina Umar kagak berantas urung raya oleh teut urung bua yang nama doa mantang ya Rabbi nabi peng tabaguni nyan gekeun Saidina Umar ba urung yang lagi nyan kan kakak tepu langit biasa itu iya hana itu muh dan pira sekiranya awak ujian muh dan pira je tadu lagi yang tak perih mantap tak tengok maju kan nyo punya DJ lagi di Jakarta dengan Surabaya hana lam pernah ia raya diangkut motor lagi tsunami orangnya pada orang yang kadidiket diprediksi tsunami di Jakarta tetapi Allah Ta'ala gepulalau gempa hana bang gempa kan hana terjala na tsunami gebutuh hujun 20 jam di raya lebih niba tsunami ahli kedanya Allah Ta'ala diprediksi tsunami dan juga iraya lebih niba tsunami tolong kalian iraya diangkut motor yang keberasa jadi talu danya dengan konsep Allah Ta'ala nyan kabeh Saidina Umar nasiratu yang orang bertanya kepada Ibrahim bin Adham daripada saudagar yang benar adakah ia kasih kepadamu atau orang yang selesai bagi berbuat ibadat urang tanya ba Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adhamnya saudagar kan saudagar yang kaya bata bahwa dia dalam perjalanan jakme barang dagangan truk buat sebuah tempat ke piu untuk makan siang piu gaknyan piu bina lamin-lamin yang jakme barang gebuka tu bungkusan makanan urunyan roti pajuh kanbu ban gebuka roti truk ticem dicok roti ipupa dicok guda gelit truk bak sabah urung
lereng bukit dehekalan ticim yang me ruti gaknyan tengah jipuam ruti ngan paruh ngan babah je kepada tiga orang yang terikat jaro dan kaki. Rukunan gekalan urang yang matang udip getanyang cerita kiban sampai lagenya kejadian gepegah tu lun dirampok li dirampoknya kelaganya lun diikat jaro dan kaki dia tiak kena lang urungnya 7 uro 7 malam tapi Allah hana gebi lun dalam keadaan de dan gerah. Gedengar cerita orang yang le Ibrahim bin Adham tingan ke jaro aki diikat ditiak laurung hana gebiarkan le Allah de menyamanan hana pu talit hartanya hana pu tamita rezekinya rezeki ka tanggung oleh Allah Taala cuma hanya tak hauri molo dengar begon yang buat salah nanti rezeki yang ditanggung oleh Allah han mati gara-gara hana rezeki dan perkahwinan ni hasil ya urang bunuh urang kaikat jaro kaki guna pegak pesta ni inang ka hasil kan kauri molot pi hasil rezeki madlumun kan rezeki yang ditanggung oleh Allah nyan karap-rap bay mati di truk le bacut. Jadi pikiran Ibrahim bin Adhamnya berubah padu leher tu 60 derajat anaga umpum mentunya pun 180 pun 160 mubalik total ke leher tu 60 derajat mubalik gua dari tempat orang terikat bunon gecok gepua sajangannya gehei lamit ge pemerdeka mandum ubina harta dagangan gaknya ge sedekahkan kepada jalan Allah fakir dan miskin sapu tanali yang na tinggai tungkat sekret tungkat long buat sampai kata saya kena kaji lah tungkat nyokan tungkat Ibrahim bin Adham ngan tungkat geberangkat ngan tapak kenderaan hanali ka gewakaf ka sedekahkan harta hanali lami-lami hanali gemerdekakan mandum berangkat menuju kota suci Mekah bila zadin wala rahilatin tidak ada bekal dan tidak ada kenderaan. Bak tengah jalan dalam perjalanan gaknyan gejak ngentapak menuju Mekah gekalan urang rehet bak tutu spontanitas meken qaif nya bahasa katanya ho berehet tedang lau darah lahir keramat tanpa suluk tanpa halut tanpa belajar hakikat dan ma'rifah cuma pemikiran yang murni buno hana pu talit tamita rezeki ditanggung oleh Allah pedoman ba urang dirampok yang diikat daro gaki kadur 7 malam hana di nyanban urang awai perubahan dari manusia biasa menjadi aulia urang yang dikasihi Allah tak ada pegah gaknya nya urang tanya baganya nya tidaknya cerita keadaan gaknya jamun. Nah urang danyang baganyan di drone hai tengku Ibrahim bin Adham segala ne ke urang yang kedua geibadat hana gemita rezeki ngan urang minta rezeki tapi di jalur yang benar kenapa no tajir saduk urang mekat yang benar hana sulit jadi si orang gemita rezeki di jalur yang benar dan handa tom gemusulit si orang tu la masjid hana gepit-pit gemuratib geibadat kepada Allah sogalana maka berkata ia bermula saudagar yang benar itu terlebih kasih kepadaku tayang lontar ke urang yang mekat kan ke urang meratib nyampe salah sikit lain dengar babi dia baik cak kesimpulan laju hanaga meratib nya tengah geperbandingkan antara tamu ratib dengan tamita rezeki tak bedah bak ratib benar hana orang musyrikah lain dah sumber hai nyata sumber nak terika men tamu ratib belum dente nak terika oh tawa rumah ide ibu rumah ide lian
Ida layah tu ya kagasin kabeh ke sekolah tanya hana dia kubur sekolah harta ayah dah habis. Tanya dah meritip. Hana tak puas. Ya, Ibrahim bin Adham lebih senang kepada orang yang minta rezeki tetapi di jalur yang benar daripada orang yang meratip berbuat ibadat. Karena bahwasanya adalah ia di dalam perang sabil. Orang Mekat lagi dalam perang kan. Karena syaitan kan digoda katanya untuk dalam sulit. Baik benar. Tak lawan. Jadi Mekat yang benar sedang berperang dengan kafir, iaitu para syaitan yang selalu menggoda katanya untuk puput kesalahan. Maka Ibrahim bin Adham galak ke orang Mekat yang benar karena agaknya seolah-olah dalam perang sabil dengan syaitan, dengan kafir, iaitu mendatangkan akan dia oleh syaitan daripada jalan menggantang. Bahasa Jawa, ijak syaitan ia pusuk boceng menggantangkan are punya orang hana benar mukan nya tarikat salah bamkan bre batai ke publo ngecuru-curu lare menan nak be le nak be le nya tak demak ke le ngecuru-curu lagi orang tukak tira munya batai ke blo raga berdemak nak le yang tarikat hanaga bak mekat punya terima ngaju yaitu mendatang akan dia oleh syaitan daripada jalan menggantang dan daripada menimbang. Cing menyukai juk tarikat li syaitan. Cing dua yang mangat apa kan? Cing dua tak lepai sebelah. Si kurang on dah peduk boh cing katimang. Tak lepai sebelah. Jamun di Samalangan na Cina tu. Asai tablo saka baji tajak timang bak ke dia lain si kurang on bak ceng di katro yang bambanyo moto me minye makan di me ceng likut ceng raya ilmu pikiran kepuji me dari Medan dia me ceng padahal bantabahnya naceng urung Mekat ke naceng urung belau minyak tu naceng bahkan hai timang rupanya tabah drum ukuran 30 kilo tinggal 80. Jadi kastel kadi setel cengji 80 kilo dapat 30 hitunya. Getah jai urung rugo di merdu di Brunun leboh gede payah tu termasuk atalung sabo. Jadi lung hana giidin Allah untuk minta peng rak Mekat. Rap hang dapati per miliar barang lang gede payah tu bayu jumnya kau. Alih dipengut le awak Mekat le bibit punya dipengut pakang kedai kau pina lagi kan. Nyan kenara gejak Pak Syekh syaitan benar urung Mekat digoda merusak timbangan dan sukatan menguntungkan gak nyan berjeragok nyan tu lagi perang sapi berarti dan daripada pihak mengambil ia dan memberi maka memerang akan dia. Syaitan yang teruk bak urung Mekat guna karena gaknyan ingin di jalur yang benar gelawan syaitan lawannya ditempatkan pada posisi perang sabil. Ini yang terakhir kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, artinya menentang pendapat Imam Ghazali dengan pendapat pegah le Imam Ghazali pendapat Ibrahim bin Adham lebih gadak ke urung Mekat dengan urung ibadat menentang dengan pendapat Hasan Basri sarah siro ulama tabi'in fayara annal abid afdal maka gaknyan berpendapat urung ibadat lebih gat. Jadi terserah getanya lah nak pendapat Hasan Basri gad urang ibadat dengan urang minta rezeki yang melawan syaitan supaya gadnyan ruh di jalur yang benar. Ini manteng materi untuk malamnya.